yakni utusan Allah yang tidak disebut nama dan asal-usulnya. Akan tetapi begitu jelas utusan Allah ini datang ke suatu kaum yang menolak ajakan mereka untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Yakni kaum yang diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Yasin. Sebagian ulama menyebutnya dengan kaum Yasin. Maksudnya penduduk negeri yang diceritakan oleh Allah dalam surah Yasin. Tapi nama dari Nabi itu sendiri bukan Yasin. Karena yang datang ke tempat itu diutus oleh Allah bukan hanya seorang, bahkan lebih dari 2 orang. Adapun Yasin, sebagian dari ulama pendapat dengan pendapat yang lemah bahwa dia adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai ada salawat badriyah, di situ disebutkan salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Toha dan Yasin disebut dalam salawat itu. Karena ada anggapan bahwa yang dimaksud Toha dan Yasin itu adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad SAW. Padahal tidak ada satupun dalil yang sahih yang menerangkan tentang hal itu. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan tentang nama lain beliau secara tegas di dalam Sahih Muslim, bahwa beliau memiliki beberapa nama. Di antaranya beliau katakan, Ana Ahmad, aku adalah bernama Ahmad. Nama yang terkenal di langit. Wa ana Muhammad, dan aku adalah Muhammad. Nama yang terkenal di bumi. Yang ketiga, wa ana al-hashir. Hashir artinya pengumpul. Yuhsyarun nasa biqadamayya, di mana Allah mengumpulkan seluruh manusia atas risalahku. Wa ana al-mahi. Mahi, aku adalah penumpas. Yamhullahu bil kufri, kata beliau, di mana Allah menumpas kekufuran melalui aku. Wa anal aqib. Aqib, aku adalah penutup, karena beliau adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Beliau sendiri mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Sudah berapa, Pak? Sudah 5. Wa ana rauf wa rahim, dan aku adalah rauf, penyantun, rahim, penyayang. Rauf, penyantun, bukan ar-rauf. Kalau ar-rauf Allah yang maha penyantun. Rasulullah itu rahim, bukan ar-rahim. Kalau ar-rahim Allah. Rauf dan rahim ini sebagaimana ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan Allah, berat terasa baginya penderitaan kalian, sangat berharap keimanan dari kalian, dan beliau adalah penyantun lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Rauf, Rahim. Nah, ini nama-nama beliau. Ada nama yang lain disebut, yaitu Nabiyut Taubah. Ada lagi Nabiyur Rahmah, Al-Muqaffa,
nama lain dari Al-Aqib. Tapi di situ nggak ada Toha dan nggak ada Yasin. Itu nama-nama beliau. Jadi itu bukan dari nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Yasin di dalam Al-Quran termasuk harful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpotong di awal surat. Yang di situ para ulama di antara mufassir mengatakan bahwa huruf-huruf yang terpotong di depan itu tidak lain adalah termasuk bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Nggak ada yang tahu takwilnya kecuali siapa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Maka jangan sampai kita mentakwil-takwil ayat-ayat Allah yang tidak layak untuk kita mentakwilnya. Baik, ini sekilas tentang Yasin. Kaum Yasin itu diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 29. Yang Allah sebut mereka dengan ashabul qaryah, penduduk suatu negeri. Kata Allah, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Kata Allah, dan buatlah bagi mereka, yakni sebuah perumpamaan. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kisah orang-orang dulu sebagai pelajaran buat orang-orang Quraisy ketika itu. Idz ja'ahal mursalun, yaitu ashabal qaryah, penduduk suatu negeri, tatkala datang kepada mereka, yakni al-mursalun, para utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat, utusan Allah itu banyak. Berapa utusan Allah? Kalau Nabi 124 ribu Nabi. Kalau Rasul berapa? 313. 25 itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah mungkin ini yang tidak termasuk disebutkan oleh Allah namanya. Yang jelas Allah mengirim utusan kepada kaum di mana mereka diajak kembali kepada fitrah, yaitu tauhid. Jumlahnya lebih dari 25. Dan para ulama sepakat dengan jumlah 313 Rasul. Ini nggak ada hubungannya dengan pasukan Badri 313 ya. Nggak ada. Ya memang jumlahnya Rasul 313. Dan dalam tarikh sejarah kaum muslimin yang melawan orang-orang Quraisy, sebagian pendapat mereka juga berjumlah berapa? 313, yakni orang, para sahabat Nabi bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kata Allah Jalla wa'ala, ashabal qaryah di situ adalah penduduk suatu negeri. Para mufassir berpendapat bahwa penduduk negeri itu adalah negeri yang bernama Antioquia ya. Antioquia. Banyak sebutan-sebutannya mirip tapi ya. Negeri Antioquia itu dulu termasuk bagian dari wilayah Syria. Nah, sekarang termasuk wilayah dari Turki. Kalau sekarang dia berada di negara Turki hari ini. Cuman ada yang berpendapat bahwa penduduk Antioquia pada mula awal diutusnya Nabi Isa. Maka pendapat yang ini lemah. Karena pada zaman diutusnya Nabi Isa, justru negeri Antioquia itu mereka yang awal beriman kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi tidak mungkin negeri itu kemudian dibinasakan. Adapun
Sebagian besar para ulama mereka berpendapat bahwa Antokia di sini adalah negeri Antokia kuno yang dibangun yakni pada abad keempat sebelum Masehi, di mana dia memiliki raja yang bernama Antiochus yang menyembah berhala. Demikian pula seluruh kaumnya, mereka menyembah berhala. Jadi kalau 4 abad itu berarti berapa ratus tahun, Bapak Ibu? 4 abad berarti 400 tahun sebelum Masehi. Pantas kalau negeri itu kemudian dihancurkan oleh Allah, lantas kemudian oleh orang-orang sesudahnya dibangun kembali. Barulah kemudian diutuslah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Maka dikirimlah utusan kepada raja penyembah berhala dan rakyatnya yang mendukung rajanya untuk menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dikatakan, إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan yang mengajak rajanya dan rakyatnya untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Fakadzabuhuma, akan tetapi mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna bitsalitsin, kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Berarti bisa jadi dalam satu kaum itu diutus oleh Allah utusan yang jumlahnya lebih dari 1. Apalagi yang dihadapi ini memiliki power yang kuat, pengaruh yang besar pada kaumnya. Contoh Fir'aun didatangi oleh siapa dan siapa? Nabi Musa dan Harun. Keduanya datang kepada yakni Fir'aun. Tentu yang satu memberikan support kepada yang lain. Bahkan ini didatangkan lebih dari 2. Setelah keduanya didustakan, datang orang yang ketiga untuk memperkuat dakwah mereka. Dan mereka mengatakan, faqalu inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Ini menandakan bahwa mereka harus memiliki jiwa yang kuat. Tidak boleh merasa inferior ketika berhadapan dengan penguasa yang memiliki kekuasaan yang mutlak di tempat itu, di negeri itu. Memiliki kekuatan militer, memiliki harta yang banyak. Maka jiwa-jiwa para utusan Allah itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, kadang orang itu mau mendakwahi orang aja yang selevel sungkan, apalagi mendakwahi orang yang memiliki kedudukan. Jangankan raja, jangankan presiden, antum bicara sama jenderal aja masih mikir, betul nggak? Halo? Oh iya, belum ada orangnya soalnya. Karena melihat bahwa dia memiliki pasukan, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Maka seorang duat itu harus dikuatkan hatinya. Dan Allah sudah mempersiapkan orang-orang yang akan mendatangi, yakni kaum-kaum yang menyimpang dari ajaran Allah, memberikan peringatan kepada mereka. Tetapi rata-rata di antara mereka mendustakan, yakni para rasul. Mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'
In antum illa takdzibun. Kata mereka menjawab ucapan para rasul, antum illa basyarum mithluna. Kamu itu sama dengan kami. Kalau kita ya, lu makan nasi, gua juga makan nasi. Apa hebatnya kamu? Sama dengan saya, nggak ada bedanya. Ini rata-rata pertama kali penolakan kaum yang durhaka kepada Allah itu, yakni mendebat siapa yang membawa risalah itu, mendebat orangnya, bukan mendebat esensi yang disampaikan, yaitu materi dakwahnya, tapi orangnya dulu dijatuhkan mentalnya. Dan inilah hakikat kesombongan yang Nabi mendefinisikan al-kibru. Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ini termasuk merendahkan, walaupun dengan bahasa yang lebih halus. Lu sama gua sama, gak ada beda. Yang kedua, harapan mereka ini yang datang mendakwai mereka adalah para malaikat yang suci dari dosa, yang bersih dari aib, yang tidak makan seperti mereka. Itu harapannya begitu. Tapi kira-kira kalau benar-benar yang datang itu malaikat, mereka beriman atau tidak? Halo? Sama aja. Karena malaikat nggak mungkin datang dalam wujud asli. Mesti dia datang sebagai seorang manusia. Pasti dia akan berhujjah, kamu kan sama seperti kami manusia. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Dan mereka mengatakan untuk menghindari dakwah para rasul ini, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sedikit pun risalah, tidak menurunkan sesuatu apapun. Ini kedustaan mereka. In antum illa takdzibun. Tidak lain kalian hanyalah berdusta. Ini pun karakter dari orang-orang yang menolak dakwah. Apa? Kadang maling teriak maling. Sebetulnya siapa yang mendustakan? Mereka atau para rasul? Para rasul dituduh berdusta, padahal mereka yang mendustakan. Itu sudah dari dulu. Jangan heran kalau orang yang benar itu dituduh dengan suatu kesalahan yang hakikatnya kesalahan itu dilakukan oleh sang penuduh. Ya tadi itu contohnya. Dia tuduh orang lain korupsi padahal dia korupsi. Kalau itu mungkin urusan dunia. Tapi yang lebih berbahaya itu apabila mendustakan agama Allah. Para rasul datang membawa risalah, dianggap telah berdusta. Apa yang dibawa itu bukan dari Allah. Padahal mereka tahu itu dari Allah. Tapi karena kesombongan mereka, dia menolak kebenaran. Dan orang yang membawa kebenaran itu didustakan. Maka Allah memberikan keteguhan kepada para rasul untuk menghadapi mereka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, yaitu para utusan, Rabb kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kalian. Kalau bahasa kita bener loh, aku ini rasul, aku nggak bohong, bener, nggak percaya loh. Ini upaya untuk meneguhkan hati agar mereka ini tidak merasa inferior ketika menghadapi orang yang menolak dakwah di hadapan yakni seorang pembesar, seorang raja, ditambah dengan kaumnya, rakyatnya yang mendukung raja ini.
Sementara dia hanya beberapa orang. 2 orang. Ditambah lagi 1 orang, 3 orang. Kalau dikeroyok sebanyak itu, pasti dia akan mati. Dan itulah yang terjadi. Kesudahan dari para duat yang mereka konsisten menegakkan yakni dakwah tauhid, mengajak kaum dari kesyirikan menuju kepada fitrahnya, menuhankan Allah saja sebagai satu-satunya Rabb dan Ilah. Tidak sedikit mereka menghadapi intimidasi sampai kepada teror. Tapi kadang yang dituduh teror siapa? Para nabi, para rasul. Katanya pemecah belah. Yang awalnya bapak dan anak, ibu dan anak bersatu hingga berpisah. Hanya karena apa? Hanya karena mereka menerima ajaran tauhid, sementara orang tuanya tetap dalam kesyirikan. Ini dianggap sebagai pemecah belah. Itu dari dulu, zaman itu. Maka Allah Jalla wa'ala menugaskan para rasul itu hanya sekedar untuk menyampaikan risalah, bukan memberi mereka hidayah. Karena hidayah itu hak siapa? Hak Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan mereka mengatakan, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan kami tidaklah memiliki kewajiban yakni memberikan hidayah kepada kalian kecuali yakni sebagai orang yang menyampaikan tugas, menyampaikan risalah kebenaran kepada kalian. Mau terima atau tidak terima bukan urusan saya. Kalau diteruskan mungkin begitu. Kamu terima ataupun tidak menerima itu bukan urusan saya. Yang penting saya ditugaskan Allah menyampaikan. Maka dalam ayat ini jelas, lugas, dan kami tidaklah diutus kepada kalian melainkan hanya untuk menyampaikan risalah. Karena hanya Allah lah yang memberikan hidayah. Maka siapapun di antara kita yang mengikuti tugas para nabi dan rasul berdakwah kepada orang-orang dekat kita, mungkin kepada keluarga, kepada karib kerabat, tidak sedikit mereka menolak dakwah ketika diingatkan agar kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kadang kita justru yang jadi bulan-bulanan. Begitu penolakan datang kepada mereka, sampai jatuh harga diri kita. Kadang sudah mulai kita merasa putus asa, futur, bahkan berhenti total. Nah, kalau seperti ini, tentu kita akan menghadapi banyak ujian yang lebih besar. Sama anaknya, sama istrinya. Sudah gua bangunin kok nggak bangun-bangun. Ya sudah, kan sudah saya bangunin. Ayo bangun, bangun. Sudah 5 kali, tapi nggak bangun-bangun. Sudah, tugas saya menyampaikan. Kalau seperti itu kepada keluarga, nggak ada semangat untuk bertindak lebih tegas lagi, anak dan istrinya akan tetap di dalam kedurhakaan kepada Allah Jalla wa'ala. Ada kalanya kita berdakwah, mengajak kepada keluarga itu dengan tegas. Bahkan boleh kepada anak kalau dia tinggalkan sholat, yakni memukul mereka dalam rangka memberikan tarbiyah, pelajaran. Kata Nabi dalam Sahih Abu Dawud, muru auladakum bis salati wahum abna'u bisab'i sinin. Ajarkan anakmu salat ketika dia usia 7 tahun. Wadribuhum alaihim wahum abna'u bi asyrin. Pukul dia dalam rangka mentarbiyah, mendidik, bukan menyakiti. Tatkala dia berusia 10 tahun. Mungkin anak sekarang kelas berapa 10 tahun? Kelas 3, kelas 4 SD. Diperintah memukul.
Dan ini bagian daripada dakwah. Tentu banyak cara yang harus dilakukan untuk mendakwahi orang-orang terdekat kita. Jangan sampai hanya sekedar lisan saja kita mengajak tanpa ada memberikan yakni contoh suri toladan dan juga mengkondisikan keadaan keluarga kita serta menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat melemahkan keimanan dan semangat mereka dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa ucapan mereka? Biasanya orang yang didakwahi itu nyari-nyari alasan, bahkan tidak jarang mencari kambing apa? Kambing putih. Dari dulu kambing hitam nggak berubah. Artinya dia dijadikan sasaran untuk melampiaskan kemalangan-kemalangan yang dialami oleh para mad'u, orang yang didakwahi. Makanya mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kata mereka, sesungguhnya kami bernasib malang hanya gara-gara kamu. Kami bernasib susah, menderita seperti ini gara-gara kamu. Jadi kesalahan itu ditimpakan kepada orang yang mendakwahi itu. Padahal tidak ada hubungan sama sekali. Bahwa kemalangan, penderitaan, kesengsaraan hidup orang-orang yang ketika itu diberi ujian oleh Allah itu diakibatkan, disebabkan oleh perbuatan para rasul. Nggak ada hubungan sama sekali. Ya masalahnya karena mereka ini menyembah selain Allah. Mungkin barangkali ajakan tauhid itu dianggap menghina berhala-berhala mereka. Sehingga mereka beranggapan bahwa penghinaan terhadap berhala itu mendatangkan musibah, madarat bagi kehidupan mereka ketika itu. Tapi itulah orang yang terlanjur tenggelam dengan kesyirikan, mereka akan tersesat sejauh-jauhnya. Karena pola pikirnya sudah dibelokkan oleh syaitan, sehingga memandang yang batil itu menjadi hak. Sebaliknya, memandang yang hak menjadi apa? Batil. Ajakan kembali kepada fitrah dianggap batil, dianggap sebagai sumber bencana. Qalu, mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum, kami bernasib sial ini hanya karena kamu, katanya. La illam tantahu, jika kalian tidak berhenti dari dakwahmu ini, dari seruanmu ini, lanarjumannakum, niscaya kalian akan aku rajam. Apa dirajam itu? Dilempari dengan batu. Wala yamassannakum minna, dan kami akan mengirim siksa adzabun alim, yang pedih kepada kalian. Ini bentuk ancaman, minimal ancaman. Tapi bukan hanya ancaman, dalam praktek fakta para nabi dan para rasul itu ketika berdakwah bukan hanya dengan mulut, tapi betul-betul dilakukan. Ketika Rasulullah SAW dakwah di Taif, bukan disambut, malah disambit dengan apa? Batu. Itu sudah sebuah kemestian. Para rasul dan para nabi mengajak kepada ajaran tauhid, mereka akan ditentang, diintimidasi, diteror, bahkan puncaknya yaitu dibunuh. Apakah berhasil mereka membunuh atau tidak? Yang jelas mereka pasti melakukan itu. Mulai dari Nabi Nuh, Rasul pertama, sampai Rasul kita yang terakhir,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua dalam rangka percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh yakni musuh-musuh mereka. Kemudian tentu Allah memberikan kepada para nabi dan rasul itu kecerdasan untuk menghadapi mereka dengan membawa hujah, baik itu berupa lisan qaulan thaqila, yaitu kalimat yang berbobot, atau dengan ayat-ayat Allah berupa mukjizat. Minimal nabi itu membantah ucapan yakni orang-orang yang didakwai ketika mereka berusaha menentang dakwahnya. Maka diberikan oleh Allah kecerdasan di dalam membantahnya. Kata mereka, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kata Allah, mereka mengatakan, yakni ketiga utusan Allah itu menghantam atau membantah tantangan dari orang-orang kafir ketika itu. Ta'irukum ma'akum, kesialan, kemalangan, bencana yang menimpa dirimu itu akibat ulahmu sendiri. Ini seakan-akan berbantah-bantahan, tapi inilah hakikat yang sebenarnya, bahwa memang musibah itu karena perbuatan tangan manusia ketika mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. A'in dzukirtum, apakah kalian menuduh kami ketika kami mendakwahi kalian? Bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian ini termasuk umat yang melampaui batas. Akhirnya Allah datangkan seorang lelaki dari pinggiran kota Antokia ketika itu. Para ulama menyebutnya dia adalah seorang lelaki yang bernama Habib An-Najjar, yakni yang beriman dari kaum Antokia, dari kaum mereka yang beriman kepada Allah dan para rasul. Datang untuk apa? Memberikan dukungan. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datanglah dari pinggiran kota laki-laki yang bergegas, dia datang. Hal dia mengatakan kepada kaumnya di hadapan rajanya juga, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul ini, ikuti. Loh, saya ini kan kaum Anda, lihat saya ini aja ikut kok. Bagaimana kalian tidak mau ikut? Saya beriman kepada orang ini. Kenapa kok dia beriman? Maka ditunjukkanlah alasan-alasannya oleh laki-laki ini. Katanya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang ini, man la yas'alukum ajra, yaitu orang yang tidak meminta upah dari kalian, tidak meminta bayaran. Wa hum muhtadun, bahkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Artinya ada dua segi. Pertama, dari sisi apa yang mereka bawa, risalah yang mereka bawa itu datang dari Allah, bukan atas hawa nafsu. Karena dia tidak punya tendensi apapun. Bisa jadi orang itu berkoar-koar di hadapan penguasa, ada tendensi setelah dikasih jabatan, diem. Ada nggak seperti itu? Ternyata apa yang dia lakukan itu hanya sekedar untuk cari jabatan, cari kedudukan, cari kekayaan. Berarti dakwah yang disampaikan itu bisa jadi bukan karena Allah. Dalam ayat ini kita diajarkan bahwa kalau kita memang betul-betul menyeru kepada Allah, maka orang itu harus ikhlas. Sebagaimana seluruh para nabi, para rasul, mereka adalah orang yang tidak meminta upah sedikit pun dari para mad'u, dari orang yang didakwai.
Ini peringatan bagi para dai, agar jangan sampai dakwah itu dikotori dengan tujuan-tujuan duniawiyah. Dan itu sudah diajarkan dalam Al-Quran melalui dakwah para rasul. Dan yang menyampaikan ini bukan rasul sendiri. Walaupun di ayat yang lain, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Yunus, mereka mendakwai umatnya. Mereka katakan kami tidak meminta upah kepada kalian. Termasuk Nabi kita Muhammad ketika berhadapan dengan kafir Quraisy. Tapi ini yang menyampaikan adalah yakni para pengikutnya. Seorang laki-laki dari pinggiran kota yang datang memerintahkan, "Hai kaumku, ikuti dia. Man la yas'alukum ajra." Dia adalah orang yang mendakwai kalian tidak berharap apa-apa, tidak berharap upah duniawiyah. Wa hum muhtadun, dan dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang disampaikan bukan kemauan nafsunya. Maka mereka mengajak raja dan rakyatnya ketika itu, yakni untuk menyembah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dengan kalimat-kalimat sindiran, kalimat-kalimat yang menggugah mereka untuk kembali kepada Allah. Kata mereka, "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un." Mengapa aku tidak menyembah Rabb yang telah menciptakan aku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali. Kalau bahasa kita, kenapa tidak? Kenapa tidak saya mengikuti Rasul ini? Kenapa tidak saya menyembah hanya kepada Allah, yang Allah itu telah menciptakan kami? Dan kepada Allah lah kalian semua juga akan kembali. Kenapa tidak? Ini bahasa sindiran. Bukan menanyakan mengapa sebagai alasan, tapi merupakan kalimat yang tidak perlu dijawab. Karena kalimat ini sebuah keharusan yang harus diikuti. Kenapa tidak? Berarti mau tidak mau harus. Karena yang kita sembah adalah yang menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang bakal mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ditambah lagi agar jangan sampai berbuat syirik. A'attakhidu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atun syai'aw wa la yungkidun. Mengapa aku tidak menyembah Rabb yang selain Allah, jika Allah yang maha pemurah itu nanti bakal memberikan madarat kepadaku. Ini juga kalimat sindiran, yang mereka berhala-berhala itu tidak akan mampu memberikan syafaat, yaitu pertolongan kepadaku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Kenapa harus menyembah berhala-berhala itu? Kebalikannya ya, kenapa kita tidak menyembah Allah? Kenapa tidak? Karena Dia yang menciptakan kita. Sebaliknya, dan kenapa kita harus menyembah berhala-berhala itu? Yang Dia tidak bisa memberikan pertolongan dan tidak bisa menyelamatkan kita. Ini diucapkan yaitu oleh orang yang sudah beriman di kalangan kaumnya. Wallahu a'lam.